Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini adalah kebenaran penurunan Al-Quran. Materi Al-Quran hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati kebenaran penurunan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengamalkan kritis dalam mempelajari penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Yang ketiga, menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang keempat, menyajikan hasil analisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, murid dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Yang kedua, murid dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, murid dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh malaikat bilauhil mahfud dan oleh Nabi Muhammad dalam hatinya yang suci. Kaifiat Al-Quran diturunkan dibagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Yang ketiga, Al-Quran itu permulaannya turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf, kitab berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran melewati 3 jenjang. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
SAW. Fase pengumpulan dan penulisan Al-Quran adalah zaman Nabi Muhammad SAW. Di tahap ini, hafalan para sahabat lebih berperan daripada tulisan-tulisan. Siapa saja yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya dan menuliskannya dengan sarana seadanya, seperti di pelepah kurma, potongan kulit, tulang belikat unta, dan lain-lain. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman sahabat Abu Bakar, terjadi peperangan yang mengakibatkan banyak sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Setelah perang Yamamah, Umar bin Khattab menyampaikan pendapat untuk menulis ulang dan mengumpulkan Al-Quran. Awalnya ditolak Abu Bakar, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan ulang catatan Al-Quran. Setelah terkumpul, mushaf berada di tangan Abu Bakar hingga beliau wafat. Lalu ke sahabat Umar hingga beliau wafat, dan kemudian dipegang Hafsah binti Umar. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran zaman sahabat Utsman. Pada zaman sahabat Utsman merupakan masuk pada periode ketiga dalam penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda di antara sahabat. Khawatir menjadi fitnah dan pertengkaran kaum muslim, akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Sa'id ibnu Ash, Abdurrahman bin Harits menuliskan kembali dan memperbanyak Al-Quran. Perbedaan tujuan pengumpulan dan penulisan Al-Quran masa Abu Bakar dan Utsman. Masa Abu Bakar mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang. Tujuan pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Utsman: mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran.